Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skamnur. Saya di sini akan memenuhi tugas dari Ibu Hikmawati Pataudin, SPD MSI, di mana tugas tersebut adalah membuat proyek tentang penerapan persamaan diferensial di bidang fisika. Saya mengambil judul Sistem Gerak Bebas Tak Terdam. Selanjutnya ada pun pengertian dari persamaan diferensial orde 2 dan sistem gerak bebas tak terdam. Yang pertama, persamaan diferensial orde N adalah persamaan yang melibatkan X, Y, dan turunan-turunan Y yang paling tinggi adalah turunan Kn. Kedua yaitu sistem gerak tak terdam. Sistem gerak bebas dan tidak terdam merupakan sistem gerak dengan gaya luar F T sama dengan 0 dan peredam A sama dengan 0. Sistem ini akan menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Penyelesaian sistem ini dilakukan dengan menentukan akar-akar pada persamaan karakteristik pada persamaan diferensial orde 2. Selanjutnya, penyelesaian model sistem gerak bebas tak terdam pada pembahasan ini yang ditujukan dengan parameter amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Berikut penjelasannya. Model sistem gerak harmonis bebas tak terdam yaitu M d kuadrat Y per dx kuadrat tambah KY sama dengan 0. Gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial di atas. Jika persamaan dibagi dengan M, maka persamaan diferensial menjadi d kuadrat Y per dx kuadrat tambah K per M kali Y sama dengan 0. D kuadrat Y per dx kuadrat tambah W0 kuadrat Y sama dengan 0. W0 sama dengan akar K per M. Selanjutnya persamaan karakteristik diferensial di atas yaitu R kuadrat tambah W0 kuadrat sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik R12 sama dengan plus minus W0 kuadrat. Sehingga penyelesaian umum PD yang menggambarkan gerak benda yaitu YT sama dengan C1 cos W0T tambah C2 sin W0T. Jika persamaan dikali dan dibagi dengan akar C12 tambah C22, maka YT sama dengan akar C12 ditambah C22 dikali C1 per akar C12 ditambah C22 cos WT cos W0T ditambah C2 per akar C12 ditambah C22 sin W0T. Jika didefinisikan R sama dengan akar C12 ditambah C22. Cos theta sama dengan C1 per akar C12 ditambah C22. Sin theta sama dengan C2 dibagi akar C12 ditambah C22. Maka persamaan menjadi YT sama dengan R dikali cos theta cos W0T tambah sin theta sin W0T atau YT sama dengan R cos dikali W0T dikurang theta. Dengan R disebut amplitudo sistem gerak harmonik. P disebut sudut fasa, W0 disebut frekuensi sama dengan akar K per M. Selanjutnya, jika siklus gerak harmonik yang terjadi digambar dalam unit waktu 2pi, maka frekuensi didefinisikan menjadi F sama dengan W0 per 2pi. Maka periode gerak harmonik adalah T sama dengan 1 per F sama dengan 2pi per W0 sama dengan 2pi akar M per K. Dapat dilihat pada gambar berikut. Contoh kasus 1. Sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada Pegas. Jika massa benda M sama dengan 1/4 kg dan konstanta Pegas K 16 N per M. Redaman sama dengan 0. Pegas saat tertarik benda bertambah panjang 1 meter.
dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 ms. Sistem tidak diberi gaya luar. A. Tentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada Pegas pada contoh kasus di atas. B. Tentukan persamaan gerak benda. C. Tentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Selanjutnya penyelesaian A. Model persamaan sistem gerak harmonik pada Pegas. M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT tambah KY sama dengan FT. Pada contoh kasus diketahui redaman D sama dengan 0. Gaya luar FT sama dengan 0. Massa M sama dengan 1/4 kg. Konstanta Pegas K sama dengan 16 N per M. Sehingga model persamaan gerak harmonik pada Pegas menjadi 1/4 D kuadrat Y per DT kuadrat tambah 16Y sama dengan 0. Dengan kondisi awal, posisi awal benda Y0 sama dengan 1, dan kecepatan awal benda DY per DT sama dengan 0. DY per DT 0 sama dengan min 8. Selanjutnya B, persamaan gerak benda. Persamaan gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan model PDA, yaitu 1/4 D kuadrat Y per DT kuadrat tambah 16Y sama dengan 0. D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 64Y sama dengan 0. Penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, persamaan karakteristik dari PD di atas R kuadrat tambah 64 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik R sama dengan plus minus akar min 64 sama dengan plus minus 8I. Selanjutnya, solusi umum PD dengan W0 sama dengan 8, yaitu YT sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Dengan memasukkan kondisi awal, maka Y0 sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. Y0 sama dengan C1 dikali 1 tambah C2 dikali 0. Y0 sama dengan C1 sama dengan 1. Dan dengan menggunakan persamaan Y0, Y aksen 0 atau DY per DT 0, jadi Y aksen T sama dengan min 8 C1 sin 8T ditambah 8 C2 cos 8T. Y aksen 0 sama dengan min 8 C1 sin 0 ditambah 8 C2 cos 0. Y aksen 0 sama dengan min C1 dikali 0 tambah 8 C2 dikali 1. Y aksen 0 sama dengan 8 C2. Min 8 sama dengan 8 C2. C2 sama dengan min 1, di mana min 1 didapat dari min 8 dibagi 8. Sehingga persamaan gerak benda YT sama dengan cos 8T ditambah sin 8T. Selanjutnya C, menentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode dengan membentuk persamaan YT sama dengan cos 8T dan sin 8 ditambah sin 8T dalam satu sinus atau kosinus. Bentuk umum persamaan satu sinus atau kosinus sistem gerak pada Pegas, yaitu YT sama dengan R cos kali W0 T dikurang theta. YT sama dengan R cos disubstitusi W0 sama dengan 8 T dikurang theta. Dengan R sama dengan akar C12 ditambah C22. Tangen theta sama dengan C2 per C1. F sama dengan W0 per 2pi, di mana T sama dengan C per F sama dengan 2pi per W0 sama dengan 2pi akar M per K. Sehingga amplitudo R sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Frekuensi F 8 per 2pi sama dengan 4 per pi. Periode T sama dengan 4 per pi. Tan pi sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1 pada kuadrat 4. Bisa dilihat pada gambar yang di samping. Sudut fasa pi dikali 7pi per 4
yaitu YT sama dengan R cos dikali 8T dikurang Pi. YT sama dengan akar 2 cos dikali 8T dikurang 7Pi per 4. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.